Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Febi Rostiana dengan NIM 20803244017, Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nurul Azizah, mahasiswi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini kami akan memaparkan materi terkait persamaan dasar akuntansi. Selamat memperhatikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait pengertian persamaan dasar akuntansi, unsur persamaan dasar akuntansi, tujuan dan fungsi persamaan dasar akuntansi, bentuk persamaan dasar akuntansi, dan contoh kasus persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sistem pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan. Dengan kata lain, suatu persamaan antara jumlah harta kekayaan atau aset dengan liabilitas dan ekuitas perusahaan tersebut. Penggunaan persamaan dasar akuntansi antara lain untuk menggambarkan bahwa sebuah transaksi itu mempunyai pengaruh sedikitnya dua golongan rekening, atau untuk mengetahui perubahan unsur atau posisi keuangan perusahaan, yakni untuk mengetahui perubahan posisi harta atau aset, hutang atau liabilitas, dan modal atau ekuitas perusahaan. Unsur persamaan akuntansi. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia saat ini telah mengacu kepada International Financial Accounting Standard atau IFRS, sehingga istilah-istilah akuntansi harus merujuk pada IFRS. Misalnya unsur-unsur persamaan akuntansi. Terdapat 3 unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu yang pertama, aset atau aktiva. Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dalam perusahaan. Aset digolongkan menjadi 3, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Aset tetap meliputi kas, piutang dagang, surat berharga, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, persediaan barang dagangan, piutang wesel. Kemudian, aset tetap meliputi bangunan, kendaraan, mesin, peralatan. Kemudian, aset tidak berwujud meliputi hak cipta, goodwill, dan paten. Yang kedua yaitu hutang atau liabilitas. Hutang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian secara kredit. Contoh dari liabilitas yaitu hutang dagang, piutang wesel, penghasilan diterima di muka, dan beban terutang atau beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga, modal atau ekuitas. Modal adalah kewajiban untuk membayar kepada pemilik perusahaan dalam bentuk dividen atau pengembalian modal. Contoh ekuitas yaitu modal penarikan dana pemilik, pinjaman karyawan, pendapatan diterima di muka, saham biasa, dan modal disetor. Tujuan dan fungsi persamaan dasar akuntansi. Tujuan dari persamaan dasar akuntansi yaitu untuk melakukan pencatatan dalam sistem akuntansi. Sedangkan fungsi dari persamaan dasar akuntansi yaitu untuk mengetahui perubahan posisi harta atau aset, hutang atau liabilitas, dan modal atau ekuitas. 4. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Adapun bentuk persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Seperti pada persamaan di atas, aset sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik. Liabilitas dan ekuitas pada dasarnya hanyalah sumber pendanaan bagi perusahaan untuk membeli aset. Persamaan akuntansi umumnya ditulis dengan liabilitas atau kewajiban yang muncul sebelum ekuitas pemilik. Hal ini dikarenakan kreditor biasanya harus melakukan pelunasan sebelum investor mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini, kewajiban atau liabilitas dianggap lebih lancar daripada ekuitas. Lima, contoh kasus persamaan dasar akuntansi. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 contoh kasus mengenai persamaan dasar akuntansi. Contoh kasus pertama, Azira adalah anak pengusaha yang ingin membangun sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Setelah menabung selama setahun,
Azira memutuskan untuk membuka usaha tersebut dengan nama Azira Boutique dan menanamkan modal sebesar Rp200.000 kepada perusahaan sebagai ganti semua saham yang baru dikeluarkan. Transaksi bisnis ini meningkatkan kas perusahaan dan ekuitas dengan jumlah yang sama, yaitu sebesar Rp200.000. Contoh kasus kedua, Azira Boutique perlu membeli beberapa peralatan untuk melengkapi tokonya. Ia membeli peralatan toko seharga Rp30 juta yang didapat dari kas. Dalam hal ini, Azira Boutique menggunakan kas untuk membeli aset, sehingga akun aset berkurang karena pencairan uang tunai dan meningkat dengan penambahan peralatan toko sebesar Rp30 juta. Contoh kasus ketiga, Azira Boutique berkembang secara pesat setelah 2 tahun berjalan dan perlu mencari tempat yang strategis untuk membuka cabang baru. Dalam hal ini, perusahaan memutuskan untuk membeli gedung. Karena memiliki kas kurang dari Rp600 juta untuk membayar bangunan, maka harus mengambil pinjaman. Azira Boutique membeli bangunan seharga Rp600 juta dengan membayar Rp400 juta secara tunai dan mengambil pinjaman sebesar Rp200 juta. Transaksi bisnis ini mengurangi aset sebesar Rp400 juta dari pengeluaran kas, meningkatkan aset dengan bangunan sebesar Rp600 juta dan meningkatkan liabilitas sebesar Rp200 juta. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.